Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi di dalam Vatikan dan hampir tak ada yang melihatnya datang. Saat ini, ketika Anda menonton ini, jutaan umat Katolik di seluruh dunia terbangun dalam gereja yang tak lagi mereka kenali. Sebuah dokumen yang dirilis hanya beberapa jam yang lalu bukanlah sebuah saran. Bukan pula sebuah usulan. Itu adalah sebuah deklarasi. 15 reformasi, bukan dalam satu dekade, bukan dalam generasi berikutnya, tetapi sekarang. Dan apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara Anda memandang iman, kekuasaan, dan masa depan lembaga tertua di dunia ini selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta Anda melakukan satu hal. Tulis komentar sekarang juga, beri tahu saya dari mana Anda menonton. Saya ingin tahu karena apa yang akan kita bahas ini memengaruhi umat Katolik dimanapun berada. Dan saya merasa video ini menemukan Anda bukan tanpa alasan. Mari kita mulai. Dokumen ini disebut Cor Unum, yang berarti satu hati. Tapi yang sedang dilakukannya adalah mencabut jantung lama gereja dari tempatnya. Reformasi pertama, akhir dari kerahasiaan finansial. Selama berabad-abad, Bank Vatikan adalah salah satu institusi keuangan paling tertutup di planet ini. Kotak hitam penuh investasi, donasi, dan aset, yang nilainya, tak ada yang benar-benar tahu. Hingga hari ini, Paus Leo XIV telah memerintahkan Bank Vatikan dan semua Departemen Keuangan Tahta Suci untuk menerbitkan laporan keuangan lengkap yang diaudit secara rinci baris per baris untuk semua orang secara daring dalam waktu 90 hari. Setiap aset, setiap investasi, setiap gaji, setiap donasi, dari mana uang berasal dan kemana uang itu pergi. Tidak ada lagi bayang-bayang. Tidak ada lagi rahasia. Gelombang kejut dari hal ini saja sudah sangat mengguncang sumber-sumber di Roma. Mengatakan bahwa beberapa pejabat tinggi di Sekretariat Ekonomi mencoba untuk menentangnya, menyebutnya sebagai tindakan yang gegabah. Salah satu dari mereka dilaporkan berkata kepada Paus, "Yang mulia, ini akan membuat kita menjadi rentan." Tanggapan Paus Leo dikabarkan tenang namun dingin. Ia hanya menatap pejabat itu dan berkata, "Bagus. Orang miskin itu rentan. Begitu juga dengan domba-domba." Sudah saatnya para gembala ingat bagaimana rasanya itu. Ini bukan hanya tentang menyeimbangkan anggaran. Ini tentang kepercayaan, untuk Anda, untuk setiap orang yang pernah memasukkan uang ke dalam kantong kolekte. Ini adalah pernyataan bahwa iman Anda bukanlah komoditas yang harus disembunyikan dalam brankas. Ini adalah sinyal bahwa gereja tak bisa lagi berkhotbah tentang kemiskinan sambil duduk di atas kekayaan yang tak terhitung. Reformasi ini menyatakan bahwa kita tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Sebuah gereja lama yang belajar satu kata baru, transparansi. Reformasi kedua, batas masa jabatan untuk semua klerus. Bayangkan menjadi CEO seumur hidup, senator seumur hidup. Itulah kenyataan bagi para uskup dan kardinal. Mereka adalah pangeran-pangeran gereja, ditunjuk untuk keuskupan mereka atau kantor Vatikan mereka, dan mereka tetap di sana sampai pensiun atau wafat. Mereka membangun basis kekuasaan. Mereka menjadi tak tersentuh. Tidak lagi. Mulai hari ini, Paus Leo telah menetapkan batas masa jabatan wajib. 10 tahun untuk seorang uskup di satu keuskupan, 5 tahun untuk kardinal di Departemen Besar Vatikan manapun. Setelah masa jabatan Anda selesai, Anda akan dipindahkan. Anda mungkin akan pindah dari memimpin sebuah keuskupan agung besar di Amerika menjadi melayani sebagai pastor rumah sakit di Filipina. Dari meja yang berkuasa di Roma ke sebuah paroki kecil di pedalaman Afrika. Tujuannya adalah untuk menghancurkan tangga ambisi, untuk menghentikan para imam dari memanjat jabatan dan memaksa mereka melayani. Dampaknya, ini adalah gempa politik. Kami mendengar bahwa kardinal yang telah memimpin departemennya selama puluhan tahun berada dalam kondisi syok. Seorang komentator konservatif bernama Brandon Walsh, yang mengelola blog Katolik populer, menyebutnya sebagai pembongkaran total memori institusional gereja. Ia mengatakan ini adalah kekacauan yang disengaja. Namun seorang imam muda dari Chicago, Pastor Josh, menulis di media sosial, untuk pertama kalinya, rasanya kami benar-benar diminta menjadi gembala, bukan pangeran. Aku tidak masak seminari untuk menaiki tangga korporat. Apa artinya ini bagi Anda? Artinya, gereja di tingkat lokal akan berubah. Tidak lagi didefinisikan oleh kepribadian satu orang selama 30 tahun. Gereja akan menjadi lebih dinamis, lebih cair, dan mungkin, hanya mungkin, lebih berfokus pada umat daripada kekuasaan. Ini adalah pengingat bahwa tugas seorang gembala adalah berjalan bersama kawanan dombanya, bukan membangun tahta di atas bukit. Reformasi nomor 3, pentahbisan.
perempuan menjadi diakonat. Inilah yang membuat internet meledak. Tarik napas dalam-dalam. Selama 2000 tahun, peran sakramental dalam klerus Katolik diperuntukkan hanya bagi pria. Itu adalah garis yang seolah ditulis dengan tinta permanen. Hari ini, Paus Leo menghapus garis itu. Dokumen tersebut secara resmi mengizinkan pentahbisan perempuan sebagai diakon. Ini tidak berarti imam perempuan, dokumen itu jelas tentang hal itu. Tapi diakon adalah klerus yang ditahbiskan. Mereka dapat mewartakan Injil dalam misa. Mereka dapat menyampaikan homili. Mereka dapat memimpin baptisan, pernikahan, dan pemakaman. Mereka adalah bagian inti dari pelayanan. Ini adalah pergeseran teologis yang sangat besar. Ini mengakui bahwa panggilan untuk melayani, membimbing, dan memimpin di altar bukanlah hak eksklusif laki-laki. Di dalam Vatikan, reaksi terbelah dua. Kami mendengar laporan tentang pertengkaran di lorong-lorong. Sekelompok kardinal tradisionalis bahkan sudah mulai menyusun sebuah dubia, surat klarifikasi resmi, yang menyebut langkah ini sebagai penyalahgunaan wewenang apostolik. Tapi kami juga menerima pesan bocoran dari seorang perempuan yang merupakan anggota komisi yang meneliti isu ini. Seorang sejarawan terkemuka bernama Dr. Elena Rossi. Ia menulis kepada rekan-rekannya pagi ini, dia tidak hanya membuka sebuah pintu. Dia mengakui bahwa pintu itu sebenarnya tidak pernah benar-benar terkunci. Dia hanya memberi kita kuncinya. Ketika seorang jurnalis bertanya kepada juru bicara Paus mengapa ini dilakukan sekarang, jawabannya adalah kutipan langsung dari Paus Leo, karena selama ini gereja hanya bernapas dengan satu paru-paru. Sudah waktunya kita bernapas dengan dua. Bagi setiap perempuan Katolik yang pernah merasa tak didengar, tak terlihat, atau disingkirkan ke latar belakang, ini adalah gemuruh pengakuan yang menggema. Ini berarti bahwa suara yang Anda dengar dari mimbar, tangan yang membaptis anak Anda, bisa saja milik seorang perempuan. Ini adalah pembacaan ulang secara mendasar tentang bagaimana pelayanan seharusnya terlihat. Ini bukan hanya soal mengubah aturan. Ini tentang melihat wajah Tuhan dalam separuh umat manusia lainnya. Reformasi nomor 4, restrukturisasi total atas sakramen rekonsiliasi. Pengakuan dosa. Bagi banyak orang, ini adalah sumber kecemasan, kotak gelap, daftar dosa yang dibisikkan, rasa dihakimi. Paus Leo mencoba mengubah hal itu. Reformasi keempat ini memperkenalkan ulang dan merestrukturisasi apa yang kita sebut pengakuan dosa. Ini tidak lagi didorong sebagai momen penghakiman yudisial, melainkan sebagai bimbingan rohani dan penyembuhan. Reformasi ini mendorong percakapan tatap muka daripada layar anonim. Ia juga mendorong apa yang disebut sebagai Dewan Rekonsiliasi, di mana umat paroki dapat berkumpul untuk ibadat doa dan pengampunan secara bersama, diikuti dengan percakapan pribadi dengan seorang imam. Namun bagian yang paling radikal adalah reformasi ini mendekriminalisasi dosa. Ia secara resmi menggeser ajaran gereja dari daftar legalistik dosa berat, mortal, dan ringan, venial, menuju fokus pada keretakan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tulisan Paus sendiri dalam dokumen ini sangat pribadi dan mengejutkan. Ia menulis, terlalu lama kita memperlakukan ruang pengakuan dosa seperti ruang sidang, di mana Allah adalah hakim. Kita harus mengembalikannya ke tempat yang sebenarnya, rumah sakit lapangan, di mana Allah adalah tabib. Reaksinya adalah kebingungan yang mendalam bagi sebagian orang dan kelegaan bagi yang lain. Seorang imam di Irlandia, Pastor Michael, memposting secara daring, bagaimana aku mengajarkan ini? Selama 500 tahun, kita punya batas yang jelas. Apakah tidak ada lagi dosa berat? Ini adalah anarki teologis. Tetapi seorang wanita muda dari California, Megan, mengirimkan pesan kepada kami yang berbunyi, aku tidak pernah pergi ke pengakuan dosa selama 15 tahun karena aku takut dihakimi. Aku menangis saat membaca ini. Mungkin aku akan kembali, bukan ke dalam kotak, tetapi ke dalam sebuah percakapan. Ini mengubah seluruh rasa menjadi Katolik. Ini membingkai ulang dosa bukan sebagai daftar aturan yang dilanggar, melainkan sebagai luka yang perlu disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih tertarik pada pemulihanmu daripada catatan pelanggaranmu. Ini adalah pergeseran dari ketakutan menuju belas kasih, sebuah revolusi sunyi dalam jiwa. Reformasi nomor 5, Dewan Akuntabilitas Independen yang dipimpin oleh awam menjadi wajib. Reformasi ini menyentuh bab tergelap dalam gereja modern, krisis, pelecehan. Selama beberapa dekade, skandal itu adalah pelecehan itu sendiri. Lalu skandalnya adalah upaya menutup-nutupi. Gereja menyelidiki dirinya sendiri, uskup menyelidiki imam, kardinal menyelidiki uskup. Itu gagal. Paus Leo kini mencabut
kekuasaan itu dari tangan klerus. Efektif segera, setiap keuskupan di seluruh dunia diwajibkan membentuk Dewan Akuntabilitas Independen yang dipimpin oleh awam. Dewan-dewan ini akan terdiri dari mantan jaksa, pakar perlindungan anak, psikolog, dan orang tua, bukan imam. Mereka akan memiliki wewenang independen penuh untuk menyelidiki semua tuduhan pelecehan, baik finansial, psikologis, fisik, maupun seksual, terhadap siapapun dalam klerus, termasuk uskup itu sendiri. Temuan mereka bukan sekadar rekomendasi. Mereka bersifat mengikat dan akan dipublikasikan. Ini adalah penyerahan total kekuasaan internal klerikal. Ini adalah pengakuan bahwa sistem itu rusak dan tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kami memiliki kutipan dari seorang penyintas, seorang pria bernama David, yang telah menghabiskan 20 tahun memperjuangkan hal ini. Ia menangis saat berbicara. Di telepon pagi ini, ia berkata, "Kami tidak pernah meminta balas dendam. Kami hanya meminta kebenaran." Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang yang berkuasa benar-benar mendengar kami. Penolakan dari dalam hierarki gereja dilaporkan. Sangat besar. Seorang sumber anonim, seorang uskup berpangkat tinggi, mengatakan kepada sebuah surat kabar Italia, Sri Paus sedang mengundang serigala untuk menjaga kandang domba. Ia memperlakukan para uskupnya sendiri seperti kriminal. Namun Paus Leo menulis dalam dokumen itu, seorang gembala yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kawanan dombanya bukanlah seorang gembala. Ia adalah seorang raja. Dan kerajaan Kristus bukanlah dari dunia ini. Bagi Anda, ini berarti keselamatan. Ini berarti bahwa perlindungan anak-anak dan orang-orang rentan tidak lagi menjadi urusan rahasia internal para pria yang berkuasa. Kini, ada di tangan para ahli dari luar. Ini adalah pengakuan bahwa gereja membutuhkan bantuan, dan bahwa keselamatan seorang anak lebih penting daripada reputasi seorang imam. Ini adalah pembakaran luka yang dalam dan menyakitkan, tapi perlu reformasi. Nomor 6. Pembubaran kebangsawanan kepausan. Anda mungkin bahkan tidak tahu bahwa ini pernah ada. Selama berabad-abad, Vatikan beroperasi seperti istana abad pertengahan dengan sistem kebangsawanan kepausan. Keluarga-keluarga tertentu di Roma diberikan gelar turun-temurun seperti pangeran, adipati, baron oleh paus. Mereka memegang posisi kehormatan, mengenakan seragam khusus, dan bertindak sebagai pengadilan seremonial paus. Ini adalah simbol dari dunia lama, dari aristokrasi, dari gereja yang terjalin erat dengan kekuasaan dan hak istimewa. Hari ini, Paus Leo XIV membubarkannya. Seluruhnya, gelar-gelar, posisi, hak istimewa khusus, semuanya lenyap hanya dengan satu paragraf. Ia membubarkan tradisi berusia ratusan tahun. Alasan yang diberikannya sangat jelas, satu-satunya gelar yang penting di Istana Kristus adalah Anak Allah. Selebihnya hanyalah debu dan sandiwara. Reaksi dari keluarga-keluarga Roma kuno ini adalah kemarahan yang tenang. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan, penolakan atas kesetiaan mereka selama berabad-abad kepada tahta suci. Tetapi bagi hampir semua orang lainnya, ini adalah simbol yang sangat kuat. Ia tidak hanya memecat kardinal, ia memecat para pangeran. Ia memandangi lapisan seremonial berlapis emas Vatikan dan berkata, "Ini bukan diri kita lagi." Sebuah foto yang kini viral menangkap semuanya dengan sempurna. Foto itu menunjukkan Paus sesaat setelah dokumen itu dirilis, berjalan melalui salah satu lorong berhias megah di Istana Apostolik. Seorang pria tua mengenakan seragam seremoni resmi, dari kelompok yang kini dikenal sebagai mantan bangsawan kepausan, berlutut. Paus Leo menghentikannya, membantunya berdiri, dan memeluknya. Tanpa kata-kata, hanya sebuah gestur yang berkata, dunia itu sudah berakhir. Selamat datang di dunia yang baru ini. Reformasi ini mungkin tampak kecil, tetapi tidak demikian. Ini menyangkut sikap batin rohani. Ini adalah Paus yang memberitahu dunia bahwa gereja bukanlah monarki. Bukan klub elit. Ini adalah keluarga. Dan dalam keluarga ini, tidak ada anggota yang istimewa. Reformasi nomor 7, Katekismus Universal untuk Era Digital. Katekismus Gereja Katolik adalah ringkasan resmi dari seluruh ajarannya. Pembaruan besar terakhir terjadi pada tahun 1992. Ini adalah buku akademik yang padat. Paus Leo telah memerintahkan penulisan ulang total, tetapi cara dia melakukannya yang membuatnya revolusioner. Ia tidak menyuarakannya kepada sebuah komite kardinal di Roma. Ia telah mengumumkan Synod Digital Global. Ia mengundang para teolog, tetapi juga ilmuwan, seniman, penyair, ibu, ayah, bahkan ateis dan agnostik yang berkehendak baik untuk berkontribusi dalam katekismus baru.
Tujuannya adalah menciptakan dokumen yang berbicara dalam bahasa hati manusia, bukan hanya dalam bahasa filsafat tomistik. Sebuah katekismus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan modern tentang kecerdasan buatan, identitas gender, perubahan iklim, dan keterasingan digital, dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Paus telah menetapkan bahwa katekismus baru ini harus terutama dalam bentuk digital, mudah diakses, dapat dicari, dan disertai dengan seni, musik, dan kesaksian. Kaum tradisionalis sangat terkejut. Mereka melihat ini sebagai upaya menundukkan iman pada suara mayoritas, mengubah kebenaran abadi menjadi jajak pendapat. Seorang kardinal dari Jerman, Kardinal Müller, secara terbuka menyatakan, kebenaran bukanlah hasil konsensus. Ia adalah wahyu. Ini adalah kesalahan yang mendalam dan berbahaya. Namun seorang pengembang aplikasi Katolik muda di Austin, Texas, Lisa, yang diundang menjadi bagian dari kelompok konsultan, mengatakan kepada kami bukan menulis ulang kebenaran. Kami menerjemahkannya ulang. Injil tidak diwariskan dalam bentuk buku pelajaran. Injil disampaikan dalam kisah-kisah di sekitar api unggun. Itulah yang kami coba kembalikan. Ini penting karena menyangkut bagaimana iman diwariskan. Apakah ajaran gereja adalah artefak museum yang harus disimpan di balik kaca? Ataukah ia adalah api hidup yang harus dibagikan dalam bahasa yang dapat benar-benar dimengerti dan dirasakan oleh orang-orang zaman sekarang? Reformasi ini memilih yang terakhir. Gereja memilih menjadi percakapan, bukan khotbah satu arah. Reformasi nomor 8, desentralisasi liturgi secara radikal. Sepanjang sebagian besar sejarahnya, misa Katolik bersifat sangat seragam. Seorang imam di Tokyo dan seorang imam di Kansas City mengucapkan kata-kata yang persis sama, dengan cara yang sama, sesuai instruksi dari Roma. Reformasi ke-8 menghancurkan pola ini. Paus Leo memberikan wewenang kepada konferensi para uskup nasional, episkopal, untuk menyesuaikan liturgi dengan budaya lokal mereka. Ini bisa berarti memasukkan musik tradisional, seni lokal, atau doa-doa yang lebih relevan bagi umat setempat. Dokumen ini memberi contoh. Sebuah misa di Kongo bisa terasa sangat berbeda dari misa di Polandia. Sebuah misa di komunitas adat di Kanada bisa mengintegrasikan tradisi dan simbol yang menghormati warisan mereka. Prinsip utama yang ditulis Paus Leo adalah, kesatuan bukan berarti keseragaman. Roh Kudus berbicara dalam semua bahasa. Ini adalah tantangan langsung kepada kubu tradisionalis dalam gereja, yang telah berjuang selama beberapa dekade untuk mempertahankan misa Latin dan ritus universal yang seragam. Mereka melihat ini sebagai bentuk protestantisasi gereja, jalan menuju kekacauan yang menghilangkan kesakralan misa. Namun seorang uskup dari Brasil, dalam sebuah surat kepada para imamnya, menyambut kabar ini. Ia menulis, selama bertahun-tahun kami mencoba memaksa jiwa umat kami masuk ke dalam kotak Eropa. Hari ini, Sri Paus telah memberi kami izin untuk membangun rumah iman yang benar-benar terasa seperti rumah. Apa artinya ini bagi Anda? Ketika Anda memasuki sebuah gereja, artinya iman mungkin mulai terlihat dan terdengar jauh lebih mirip dengan dunia di sekitar Anda. Ini adalah risiko. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Namun ini juga merupakan tindakan kepercayaan yang luar biasa terhadap komunitas lokal. Ini adalah Vatikan yang berkata, kami mempercayai kalian untuk menemukan Allah dalam budaya kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri. Reformasi nomor 9. Gereja orang miskin menjadi nyata. Setiap paus sejak Fransiskus telah berbicara tentang gereja orang miskin. Paus Leo tampaknya bertekad menjadikannya kenyataan melalui langkah yang bersifat simbolis sekaligus sangat praktis. Ia telah memerintahkan penjualan puluhan properti mewah Vatikan yang tidak esensial di luar kota Vatikan. Ini termasuk istana, tempat peristirahatan musim panas yang megah, dan investasi properti utama di Roma, Paris, dan London. Uang yang diperoleh, diperkirakan bernilai miliaran dolar, tidak akan dimasukkan ke dalam dana umum Vatikan. Dana tersebut akan dimasukkan ke dalam yayasan independen baru yang bernama Dana untuk yang Terpinggirkan. Misi tunggalnya, secara langsung membiayai proyek-proyek global untuk perumahan, makanan, dan air bersih, namun yang mengejutkan semua orang adalah titik. Awalnya, properti pertama yang ia daftarkan untuk dijual adalah istana musim panas kepausan itu sendiri, Castel Gandolfo. Selama berabad-abad, tempat ini menjadi tempat pelarian pribadi Paus. Ia telah memerintahkan agar tempat itu diubah menjadi rumah sakit dan pusat rehabilitasi kelas dunia bagi orang sakit dan miskin di Roma. Saat ditanya mengapa, satu-satunya komentar Paus Leo yang disampaikan melalui kantor persnya adalah, seorang gembala harus berbau seperti domba-dombanya,
bukan seperti klub elit. Langkah ini disambut dengan pujian hampir universal dari dunia luar, tetapi dengan ketakutan diam-diam dari institusi gereja. Properti-properti ini adalah simbol kekuasaan dan sejarah gereja. Menjualnya bagi sebagian orang terasa seperti menjual pusaka keluarga. Ini dilihat sebagai pelemahan status gereja di panggung dunia, tetapi apa yang dikatakannya kepada dunia? Ini adalah khotbah paling kuat yang mungkin terjadi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ini adalah gereja yang mencoba melepaskan kulit kekaisarannya dan menemukan kembali hati pendirinya, seorang tukang kayu tunawisma dari Nazaret. Ini adalah tanda bahwa ketika Yesus berkata, "Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin," mungkin, hanya mungkin, ia memang serius. Reformasi nomor 10, komuni penuh bagi umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali. Selama puluhan tahun, ini adalah salah satu isu pastoral yang paling menyakitkan dalam gereja. Umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali tanpa melalui proses anulasi yang panjang dan seringkali mempermalukan dilarang menerima komuni kudus. Mereka berada dalam keadaan pengecualian permanen dari sakramen sentral iman mereka. Reformasi nomor 10 mengakhiri hal itu. Dokumen tersebut, dengan mengutip wewenang apostolik Paus sendiri, menciptakan jalur pertimbangan pastoral di mana seseorang, dalam percakapan dengan imam atau uskupnya, dapat diterima kembali sepenuhnya ke dalam ekaristi tanpa anulasi. Ini menghapus larangan menyeluruh dan menggantinya dengan penilaian pastoral individual. Paus Leo menulis dalam dokumen itu, rahmat Tuhan bukanlah hadiah bagi yang sempurna, tetapi obat bagi yang terluka. Siapakah kita hingga berani menolak obat bagi mereka yang paling menderita? Reaksi terhadap hal ini sangat keras. Banyak yang melihatnya sebagai kontradiksi langsung terhadap kata-kata Yesus sendiri tentang kekekalan pernikahan. Para ahli hukum kanon terkemuka di gereja telah menulis surat terbuka yang menyatakan bahwa Paus tidak dapat mengubah doktrin ini. Mereka menyebutnya sebagai bidah. Seorang kardinal yang berbicara kepada seorang jurnalis dengan syarat anonim berkata, Paus telah menghancurkan gereja. Ia memilih belas kasih murah atas kebenaran yang berat. Jutaan jiwa kini dalam bahaya. Namun Anda juga mendengar sisi lainnya. Seorang wanita berusia 65 tahun dari Philadelphia bernama Susan, yang menceraikan suami yang kasar 30 tahun lalu dan menikah kembali dengan pria yang penuh kasih, telah tak bisa menerima komuni sepanjang masa dewasanya. Ia menulis kepada kami, emailnya, "Pesa oleh air mata. Aku tidak pernah meninggalkan gereja, tapi aku merasa gereja telah meninggalkanku. Hari ini, aku merasa seperti ayahku akhirnya datang dan membawaku pulang." Reformasi ini bukan tentang mengubah cita-cita pernikahan. Ini tentang bagaimana gereja menghadapi kenyataan manusia yang berantakan, rumit, dan seringkali menyakitkan. Ini adalah pilihan untuk mendahulukan belas kasih, meskipun kelihatannya kacau. Ini adalah tanda bahwa gereja mungkin bersedia mengambil risiko untuk berbuat kasih. Reformasi nomor 11, konsili bersama yang mengikat dengan Gereja Ortodoks Timur. Pada tahun 1054, kekristenan terbelah dua. Skisma besar. Gereja Barat yang berbasis di Roma dan gereja-gereja Ortodoks Timur berpisah jalan. Itu adalah luka berusia 1000 tahun. Para paus dan patriark telah bertemu. Mereka berpelukan. Mereka menandatangani deklarasi. Tetapi kedua gereja tetap terpisah. Paus Leo mengusulkan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ia secara resmi mengundang para pemimpin dari semua gereja Ortodoks ke konsili ekumenis baru. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Ia mengusulkan agar keputusan konsili tersebut tentang bagaimana menyatukan kembali gereja-gereja akan bersifat mengikat bagi gereja Katolik. Pada dasarnya, ia menawarkan untuk menyerahkan otoritas kepausannya sendiri kepada kebijaksanaan kolektif konsili bersama demi menyembuhkan skisma. Ia menulis, selama 1000 tahun, kita berkata kepada saudara-saudara kita bahwa kita adalah Kapela. Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa kita bersedia menjadi hati yang berdetak dalam satu dada. Implikasi geopolitik dan spiritualnya sangat besar. Patriark Konstantinopel dilaporkan bersikap hati-hati optimis, sementara gereja Ortodoks Rusia yang kuat sangat skeptis dan menganggapnya sebagai perangkap teologis. Di dalam gereja Katolik, para pengkritik menyebut ini sebagai penyerahan kepausan, bahwa Paus menyerahkan otoritas yang diberikan kepada Petrus. Seorang sejarawan bernama Dr. Robert Jensen berkata, ini adalah tindakan diplomasi spiritual paling brilian dalam 500 tahun, atau akhir dari gereja Katolik Roma seperti yang kita kenal. Ini lebih dari sekadar politik gereja. Ini tentang upaya menyembuhkan salah satu konflik keluarga tertua dalam sejarah umat manusia. Ini adalah taruhan yang menakjubkan,
seorang paus yang bersedia melepaskan kekuasaan demi persatuan. Ini pengingat bahwa terkadang, untuk membangun jembatan, Anda harus rela meruntuhkan tembok Anda sendiri. Reformasi nomor 12, Mandat Melek Sains. Bayang-bayang Galileo telah lama menggancui hubungan gereja dengan sains. Selama berabad-abad, iman dan nalar sering diposisikan sebagai musuh. Reformasi nomor 12 bertujuan mengakhiri perang itu selamanya. Paus Leo telah mewajibkan agar semua seminari, tempat para imam dididik, harus memasukkan kurikulum modern yang ketat dalam bidang kosmologi, biologi evolusi, dan ilmu iklim, yang diajarkan oleh ilmuwan sekuler terkemuka. Selain itu, ia juga menaikkan status Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan dengan mandat dan nama baru, Institut Dialog Kebenaran. Misinya bukan hanya mempelajari sains, tetapi juga mengintegrasikan temuannya ke dalam ajaran teologis dan etika gereja secara waktu nyata. Kata-katanya dalam dokumen itu sangat tegas, iman yang takut akan kebenaran, bukanlah iman sama sekali. Mempelajari kosmos adalah mempelajari pikiran Allah. Mengabaikan peringatan sains tentang iklim kita adalah dosa kelalaian berat terhadap kaum miskin dan generasi mendatang. Ia tidak hanya mengakui perubahan iklim, ia juga menyatakannya sebagai dosa jika diabaikan. Reaksi dari beberapa kelompok bisa ditebak. Beberapa kelompok fundamentalis menuduh Paus menggantikan Injil dengan Injil lingkungan dan saintisme. Namun kepala jurusan fisika di salah satu universitas besar, seorang ateis, Dr. Iris Thorney, menyatakan secara terbuka, "Saya telah mengkritik gereja sepanjang hidup saya. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya melihat sebuah institusi yang kakap berani menghadapi kenyataan." Paus menunjukkan keberanian intelektual lebih besar daripada sebagian besar politisi. Ini penting karena menempatkan gereja bukan sebagai penghalang kemajuan, tetapi sebagai mitra potensial. Ini adalah upaya untuk membangun iman yang tidak takut pada fakta. Sebuah iman yang bisa memandang alam semesta melalui lensa teleskop dan tetap melihat tangan Sang Pencipta. Ini adalah akhir dari perang antara jas laboratorium dan jubah imam, Reformasi nomor 13, penghapusan gelar, Vicaris Christus. Gelar itu penting. Gelar membentuk cara Anda memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang Anda. Gelar paling formal dan paling berkuasa untuk seorang paus selama ini adalah Vicaris Christus, yang menyiratkan bahwa ia adalah wakil langsung Yesus di dunia. Dalam sebuah tindakan kerendahan hati yang mengejutkan, Paus Leo secara resmi memensiunkan gelar tersebut. Ia memerintahkan agar dalam semua dokumen resmi dan pidato publik, Paus hanya disebut dengan gelarnya yang paling kuno, Servus Servorum. Dei, hamba dari para hamba Allah. Ia menjelaskan alasannya hanya dengan satu kalimat puitis dalam dokumen itu, hanya ada satu Vicaris Christus, dan dia ada di surga. Aku adalah Petrus sang nelayan, yang terus melempar jala dan membutuhkan belas kasihnya. Ini adalah bentuk penurunan diri secara teologis. Sebuah pemahaman ulang tentang kepausan itu sendiri. Ia menolak citra sebagai raja rohani, dan merangkul citra sebagai pelayan yang rendah hati. Di dalam Vatikan, ini dipandang sebagai pelemahan berbahaya terhadap kedudukan paus. Seorang Kardinal de la Porcan berkata, "Ia sedang melakuti takhta dunia. Membutuhkan seorang ayah yang kuat, seorang Vicaris Christus. Tapi yang dia berikan adalah seorang pekerja sosial." Namun citra yang ditampilkan kepada dunia tak terbantahkan. Bayangkan CEO dari korporasi terbesar di dunia menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi disebut CEO, melainkan hanya sebagai rekan kerja. Ini adalah penolakan radikal terhadap segala kemegahan dan kemewahan yang telah mendefinisikan kepausan selama berabad-abad. Ini adalah tindakan yang tenang, namun berbicara lebih lantang daripada 1000 khotbah. Ini adalah seorang paus yang berusaha mengalihkan pandangan dunia dari dirinya, dan kembali menunjuk pada pribadi yang seharusnya ia ikuti. Ini adalah pengingat bahwa di dalam kerajaan Allah, jalan naik adalah jalan turun. Reformasi nomor 14, visi ulang konklav kepausan. Bagaimana seorang paus dipilih? Sekelompok kardinal, semuanya pria, semuanya berusia di atas 50 tahun, dikunci di kapal Sistina hingga mereka memilih salah satu dari mereka. Proses tertutup, rahasia, dan bersifat abad pertengahan. Paus Leo telah menetapkan bahwa paus berikutnya tidak akan dipilih dengan cara ini. Reformasi ke-14 memaparkan rencana baru untuk konklav berikutnya, dan itu sungguh mengejutkan. Badan pemilih masih akan mencakup kolegio kardinal, tetapi mereka akan ditemani oleh sebuah dewan yang terdiri dari 50 umat awam, 25 pria, dan 25 wanita, yang dipilih dari keuskupan-keuskupan di seluruh dunia. Para umat awam ini akan mencakup ilmuwan, ibu rumah tangga, seniman, aktivis,
dan kaum muda. Mereka tidak akan memiliki suara dalam pemilihan paus, tetapi mereka akan memiliki suara dalam diskusi. Mereka akan berada di ruangan, menjadi bagian dari diskusi formal, memberi masukan kepada para kardinal, mengajukan pertanyaan kepada para kandidat, dan mewakili suara umat Allah. Alasan dari Paus Leo sangat kuat, Roh Kudus tidak hanya berbicara kepada para kardinal. Seorang gembala harus dipilih bersama dengan nasihat dari kawanan domba yang akan ia pimpin. Bagi banyak orang, ini adalah reformasi yang paling mengejutkan. Ini membuka proses paling rahasia dan paling sakral dalam Gereja Katolik. Para pengkritik menyebutnya sebagai kudeta oleh para amatir. Mereka menilai hal ini mempolitisasi konklav dan mengubah tindakan suci penegasan roh menjadi konvensi demokratis. Namun seorang biarawati muda dari Kenya, Suster Mary, yang bekerja dengan anak-anak yatim piatu penderita AIDS, menulis sesuatu yang kini menyebar luas secara daring. Ia berkata, untuk pertama kalinya, orang-orang yang akan menjalani dampak dari keputusan itu akan ada di ruangan ketika keputusan itu dibuat. Ini bukan politik. Ini adalah keluarga. Reformasi ini memastikan bahwa gereja masa depan akan dipilih, setidaknya sebagian, oleh gereja masa kini. Oleh seluruh umat, bukan hanya para pria berjubah merah. Ini adalah taruhan bahwa Roh Kudus bisa terdengar dalam suara seorang ibu muda dari Manila sama jelasnya seperti dalam suara seorang kardinal Italia. Dan akhirnya, Reformasi nomor 15, Senat semua umat. Inilah puncak dari segalanya. Tujuan, akhir. Paus Leo menyerukan sebuah konsili ekumenis baru, yang pertama sejak Konsili Vatikan II berakhir pada tahun 1965. Tapi konsili ini akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ia menamakannya Senat semua umat. Ia tidak hanya mengundang para uskup dari seluruh dunia. Ia secara resmi mengundang delegasi dari denominasi Kristen lainnya, perwakilan dari agama-agama dunia lainnya, Yahudi, Muslim, Buddha, Hindu. Dan dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia juga mengundang delegasi dari kaum humanis, sekuler, ateis, ilmuwan, dan filsuf. Tujuan konsili ini bukan untuk membuat undang-undang bagi Gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk mengajukan satu pertanyaan, bagaimana kita, sebagai satu keluarga manusia, dapat membangun dunia yang lebih adil, penuh belas kasih, dan berkelanjutan untuk anak-anak kita. Ia menulis, gereja bukanlah benteng bagi yang diselamatkan. Gereja adalah perahu yang diutus ke tengah samudera dunia untuk mencari kebaikan dalam setiap hati manusia. Sudah waktunya kita mulai berbicara dengan seluruh awak kapal. Ini adalah ekspresi tertinggi dari visinya. Sebuah gereja yang berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Gereja yang meninggalkan bangunannya sendiri untuk menjumpai umat manusia di tempat mereka berada, dampaknya total. Beberapa menyebutnya bidah, seorang globalis, bahkan anti-paus yang mencoba menciptakan satu agama dunia. Mereka percaya ia melarutkan kebenaran unik iman Katolik ke dalam semacam sub-kenyamanan yang kabur dan tidak jelas. Namun yang lain menyebutnya nabi. Seorang pria yang akhirnya memenuhi janji dari gelarnya sendiri, Pontifex Maximus, si pembangun jembatan agung, dan itulah semuanya, 15 reformasi dalam satu hari. Keuangan dibuka. Struktur kekuasaan dihancurkan. Perempuan diundang masuk ke dalam klerus. Belas kasih ditempatkan di atas aturan. Kaum miskin didahulukan dari istana. Saints dirangkul. Iman-iman lain diajak duduk bersama. Ini bukan sekadar babak baru bagi Gereja Katolik. Ini terasa seperti buku yang sama sekali berbeda. Sebuah buku yang ditulis dalam bahasa kerendahan hati, keberanian, dan harapan yang liar, menakutkan, namun sungguh indah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita tidak tahu apakah ini akan mengarah pada perpecahan atau pada pembaruan. Kita tidak tahu apakah institusi ini bahkan bisa bertahan dari guncangan sebesar ini. Tapi satu hal sudah jelas. Para lama dalam menjalankan segala sesuatu telah berakhir. Paus Leo XIV telah menyalakan api di jantung Roma, dan kini seluruh dunia menyaksikan, untuk melihat apa yang akan terbakar habis, dan apa yang akan dimurnikan, apakah Anda Katolik atau bukan, seorang beriman atau bukan, apa yang baru saja Anda saksikan adalah titik balik dalam sejarah. Sebuah kekaisaran berusia 2000 tahun sedang mencoba, di depan mata Anda, untuk kembali menjadi sebuah gerakan, dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendalam. Apakah menurut Anda Paus Leo sudah melangkah terlalu jauh, atau justru akhirnya melakukan apa yang selama ini perlu dilakukan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kita perlu membicarakan ini, dan jika Anda ingin terus mengikuti kisah ini,
untuk mendapatkan pembaruan secara real-time tentang revolusi iman, kekuasaan, dan kebenaran ini. Berlanggananlah, karena kisah ini baru saja dimulai.